Bayangkan, hanya karena uang ratusan juta per bulan, seorang gadis sederhana harus menerima pinangan majikannya yang jauh lebih tua, jauh lebih asing, dan datang dari negeri yang berbeda. Semua orang menilai dia matre, tapi siapa sangka, di malam pertamanya, ada sesuatu yang membuatnya justru menangis bukan karena bahagia. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu share cerita ini agar makin banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Salam hangat juga untuk kalian yang menonton dari berbagai kota di Indonesia, khususnya dari Surabaya tercinta. Mari kita mulai kisah ini. Namaku Salsabila, biasa dipanggil Sabila. Usia baru 23 tahun. Tapi hidupku rasanya sudah jauh lebih berat dibandingkan teman-teman sebayaku di kampung. Aku lahir dan besar di sebuah kampung sederhana di pinggiran kota Surabaya. Sejak lulus SMA, aku sudah terbiasa bekerja apa saja demi membantu keluarga. Dari menjaga warung kecil milik tetangga, jadi pelayan warung kopi, sampai akhirnya nekat berangkat menjadi TKW di Riyadh, Arab Saudi. Keputusan itu kuambil bukan tanpa alasan. Ayahku sudah lama tidak bisa bekerja berat karena menderita penyakit paru-paru. Ibuku hanya seorang ibu rumah tangga yang sakit-sakitan. Sering keluar masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi dan komplikasi lainnya. Sementara itu, aku punya 2 adik yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Biaya sekolah, biaya makan, dan hutang yang menumpuk di rentenir membuatku tak punya pilihan lain selain merantau. 3 tahun terakhir, aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga seorang pria Arab bernama Abdullah. Rumahnya besar, megah, dipenuhi marmer dan lampu kristal. Aku seperti hidup di dunia yang berbeda. Setiap hari tugasku memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga mengurus kebutuhan kecil Abdullah. Meski hidup berkecukupan di rumah itu, hatiku selalu merasa kosong. Aku hanyalah pekerja yang jauh dari keluarga, merindukan pelukan ibu, dan setiap kali video call dengan adik-adikku, hatiku terasa teriris karena tak bisa hadir di samping mereka. Hingga suatu sore, sesuatu terjadi. Abdullah memanggilku ke ruang tamu. Dengan bahasa Arab yang campur Inggris, ia berbicara pelan namun serius. Sabila, aku ingin kau menjadi istriku. Aku akan memberikanmu 120 juta rupiah per bulan, dengan syarat kau menikah denganku. Aku terdiam. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku pikir aku salah dengar. Tetapi Abdullah mengulangi lagi ucapannya, kali ini dengan tatapan lurus ke mataku. Tawaran itu terlalu besar untuk dipercaya. 120 juta per bulan, angka yang tak pernah kubayangkan seumur hidup. Uang sebesar itu bisa melunasi hutang ayah, bisa membiayai sekolah adik-adikku sampai kuliah, bahkan bisa membawa ibuku berobat ke rumah sakit terbaik di tanah air. Namun bersamaan dengan itu, hatiku juga hancur. Aku sadar, ini bukan lamaran karena cinta. Abdullah terpaut hampir 20 tahun lebih tua dariku. Ia adalah majikanku, orang yang seharusnya hanya kuanggap sebagai atasan. Bagaimana mungkin aku bisa menikah dengannya? Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah keluargaku silih berganti. Aku teringat suara tangis adikku saat bercerita lewat telepon bahwa ia hampir dikeluarkan dari sekolah karena belum membayar uang SPP. Aku teringat ibuku yang hanya bisa menahan sakit karena tidak mampu membeli obat. Aku teringat ayahku yang sering terbatuk-batuk hingga sesak, namun tetap memaksakan diri menenangkan kami dengan senyuman. Semua itu membuat dadaku sesak. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Bisikku dalam doa. Di satu sisi, aku ingin menolak. Aku masih muda, masih ingin merasakan cinta yang tumbuh alami, bukan pernikahan karena uang. Tapi di sisi lain, aku tahu aku adalah harapan terakhir bagi keluargaku. Tanpa penghasilanku, entah bagaimana mereka bisa bertahan. Tawaran Abdullah seperti pisau bermata dua.
Ia bisa menyelamatkan keluargaku dari jurang kemiskinan. Namun, ia juga bisa menghancurkan impian dan perasaan yang selama ini kusimpan. Aku terjebak dalam dilema yang membuat nafasku terasa berat. Di kamar kecilku malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Aku sadar, keputusan apapun yang kuambil akan mengubah hidupku selamanya. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya aku merasa, hidupku bukan lagi milikku sendiri. Sejak malam Abdullah menyampaikan lamaran itu, pikiranku tak pernah tenang. Setiap detik seolah ada dua suara yang saling bertentangan di dalam kepalaku. Satu berkata, "Terimalah, keluargamu butuh uang." Namun suara lain berteriak, "Bagaimana dengan hatimu? Bagaimana dengan masa depanmu?" Aku mencoba menenangkan diri, tapi semakin kupikirkan, semakin aku tersiksa. Hingga suatu malam, telepon dari Indonesia membuatku makin terguncang. Ponselku bergetar. Nama adikku yang bungsu, Vira, muncul di layar. Dengan suara terbata-bata, ia langsung menangis. "Mbak, sekolahku menagih uang SPP. Kalau minggu ini belum dibayar, aku nggak boleh ikut ujian." Suaranya lirih, penuh ketakutan. Hati kakakku langsung terasa robek mendengarnya. Aku hanya bisa terdiam, mendengarkan isak tangisnya yang terdengar begitu putus asa. Belum sempat aku menenangkan Vira, suara ibuku terdengar dari balik telepon. Lembut tapi jelas sekali penuh beban. "Nah, ibu minta maaf, tapi uang di rumah sudah benar-benar habis. Hutang sama tetangga juga sudah terlalu banyak. Obat ibu juga tinggal sedikit. Kalau tidak segera beli, ibu takut kambuh lagi." Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku ingin sekali memeluk mereka. Tapi jarak ribuan kilometer membuatku hanya bisa menangis dalam kesunyian kamar. Aku harus apa? "Bu, aku nggak mencintai dia. Bagaimana aku bisa menikah hanya demi uang?" Tanyaku lirih, suaraku bergetar. Ada hening sejenak di seberang sana. Lalu suara ibu terdengar, penuh keteguhan. "Nak, mungkin ini jalan rezeki Allah. Jangan lihat hanya dari sisi cinta. Kadang cinta bisa tumbuh setelahnya. Tapi kebutuhan kita sudah di depan mata. Ayahmu butuh pengobatan, adikmu butuh sekolah, dan kamu sendiri. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga ini." Kata-kata itu membuatku semakin sesak. Aku tahu ibu tidak bermaksud memaksaku, tapi suaranya jelas penuh harapan. Aku bisa merasakan betapa berat beban yang ditanggung keluargaku. Dan aku hanya punya satu kunci untuk membuka jalan keluar, menerima tawaran Abdullah. Malam itu aku duduk lama di sudut kamar, menatap dinding kosong. Aku bertanya-tanya, apakah hidup seorang perempuan memang hanya tentang pengorbanan? Aku selalu bermimpi punya pernikahan yang indah, dengan laki-laki yang kucintai, dengan pesta sederhana yang penuh senyum keluarga. Tapi kini, kenyataannya begitu pahit. Aku harus memilih antara impianku atau keselamatan keluargaku. Seakan belum cukup, keesokan harinya ayahku menghubungiku. Suaranya lemah, diselingi batuk panjang. "Nak, ayah tahu kamu sedang bingung. Ayah tidak akan memaksamu. Tapi kalau ada jalan untuk meringankan beban keluarga, ambillah. Ayah hanya ingin melihatmu bahagia. Tapi ayah juga tidak ingin rumah ini runtuh karena hutang." Aku menutup mulutku dengan tangan, berusaha menahan tangis. Bagaimana mungkin aku tega menolak saat semua orang yang kucintai sudah begitu terhimpit? Hari-hari berikutnya, pikiranku semakin kacau. Setiap kali Abdullah memanggilku untuk bekerja, aku merasa canggung. Tatapan matanya membuatku ingin lari. Tapi di sisi lain ada rasa aman yang tak bisa kupungkiri. Seolah ia benar-benar serius dengan ucapannya. Tawaran itu bukan sekadar permainan. Ia benar-benar berniat menjadikanku istrinya. Aku sadar, waktu untuk memutuskan semakin sempit. Aku harus memilih, menuruti hatiku yang ingin bebas, atau menuruti kenyataan hidup yang memaksaku tunduk pada keadaan. Dan entah mengapa, aku merasa
Tidak ada jalan lain kecuali menerima. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Setelah seminggu penuh dihantui kegelisahan, akhirnya aku menyampaikan keputusan yang akan mengubah seluruh jalan hidupku. Dengan suara bergetar aku berkata pada Abdullah, "Saya bersedia." Pria itu menatapku dalam, lalu mengangguk pelan. Tak ada senyum lebar, tak ada ekspresi berlebihan, hanya ketegasan dan kesungguhan yang membuatku merinding. Persiapan pernikahan berlangsung singkat. Tidak ada gaun pengantin indah, tidak ada pesta meriah dengan musik dan bunga. Hanya akad sederhana yang dihadiri beberapa kerabat Abdullah dan seorang penghulu. Aku mengenakan gamis putih sederhana yang kupinjam dari istri teman sesama TKW. Wajahku pucat karena semalaman tidak tidur. Mataku sembab karena terlalu sering menangis. Aku berusaha tersenyum, tapi bibirku kaku seolah kehilangan rasa. Ketika ijab kabul dilantunkan, hatiku bergetar. Abdullah dengan lantang menyebut namaku lengkap, menerima diriku sebagai istrinya. Suaranya mantap, tanpa ragu sedikit pun. Sementara aku duduk menunduk, telapak tanganku dingin, jantungku berdegup tak karuan. Aku berusaha menahan air mata, tapi akhirnya menetes juga. Aku sadar, detik itu aku bukan lagi seorang gadis biasa, bukan lagi sekadar pekerja. Aku kini adalah istri seorang pria Arab yang hampir 20 tahun lebih tua dariku. Setelah prosesi akad selesai, Abdullah menjabat tanganku. Genggamannya kuat namun dingin. "Mulai hari ini, kau bukan lagi pekerjaku. Kau adalah istriku." Ucapannya membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu harus merasa bangga atau takut. Semua begitu cepat, begitu asing. Seusai akad, tidak ada pesta makan atau keramaian. Aku hanya duduk sendirian di kamar, menatap cermin. Perempuan dengan gamis putih sederhana di depanku terlihat asing. Itukah aku? Pengantin baru tanpa senyum? Pikirku. Air mata kembali jatuh. Aku membayangkan bagaimana seharusnya pernikahan impian. Gaun indah, keluarga tersenyum bangga, teman-teman mengucapkan doa restu. Namun yang kudapat hanyalah sunyi. Sore itu, Abdullah masuk ke kamar membawa sekotak kecil perhiasan emas. "Ini hadiah untukmu," katanya singkat. Aku menatap kotak itu lama. Bukan karena harganya, melainkan karena aku merasa kotak itu adalah simbol rantai yang kini mengikat hidupku. Bukan lagi kebebasan, melainkan kewajiban. Malam harinya, aku menerima pesan suara dari ibu di Indonesia. Suaranya terdengar bahagia sekaligus terharu. "Nak, alhamdulillah, sekarang kamu sudah sah jadi istri. Ibu doakan kamu bahagia. Jangan lupa niatkan semua demi kebaikan." Aku menangis mendengar pesan itu. Di satu sisi aku lega karena bisa membantu keluargaku, tapi di sisi lain hatiku kosong. Bahagia terasa begitu jauh. Hari-hari setelah pernikahan berjalan canggung. Aku tidak lagi memanggil Abdullah Tuan, tapi menyebutnya suami. Setiap kali kata itu keluar, bibirku gemetar. Ada rasa aneh yang tidak bisa kujelaskan. Aku masih belum bisa menerima kenyataan sepenuhnya. Setiap pagi aku bangun dengan pertanyaan yang sama. Apakah aku akan sanggup menjalani pernikahan ini? Namun satu hal yang pasti, sejak akad itu hidupku tidak lagi sama. Aku kini terikat, bukan hanya dengan Abdullah, tapi juga dengan sebuah janji besar pada keluarga di Indonesia. Dan aku tahu, tantangan yang sesungguhnya belumlah dimulai. Malam itu datang, malam yang sejak pagi sudah membuat tubuhku gemetar. Setelah akad nikah sederhana siang tadi, aku tahu tidak ada lagi jarak di antara kami. Aku kini adalah istrinya, dan malam pertama seharusnya menjadi awal yang menentukan. Namun jujur saja, aku lebih banyak diliputi rasa takut daripada harapan. Aku duduk di tepi ranjang dengan gamis putih sederhana yang masih kupakai sejak acara akad. Tanganku bergetar, keringat dingin membasahi pelipis. Aku membayangkan hal-hal buruk yang sering kudengar dari cerita teman-teman TKW lain. Majikan yang kasar,
Pria Arab yang hanya mementingkan nafsu, bahkan perlakuan yang membuat trauma seumur hidup. Dadaku sesak, nafasku tersengal. Ya Allah, lindungi aku malam ini, bisikku lirih. Pintu kamar berderi terbuka. Abdullah masuk dengan langkah tenang. Tubuhnya tinggi besar, sorot matanya tajam, membuatku makin ciut. Ia duduk di kursi dekat ranjang, menatapku lama. Aku menunduk, tak berani menatap balik. Jantungku berdetak begitu kencang hingga rasanya terdengar di telinga sendiri. Beberapa menit hanya hening. Lalu tiba-tiba, Abdullah menghela napas panjang. Dengan suara pelan tapi jelas ia berkata, "Sabila, aku tahu kau tidak menikahiku karena cinta. Aku tahu hatimu masih penuh keraguan. Tapi malam ini, kau tidak perlu takut. Aku tidak akan menyentuhmu sampai kau sendiri yang rela." Aku terkejut. Kalimat itu membuat kepalaku terangkat seketika. Aku menatap wajahnya dengan mata basah. Tak kusangka, justru kata-kata itu yang keluar dari mulutnya. Selama ini aku selalu menganggap Abdullah hanya seorang pria kaya yang membeli hidupku dengan uang. Tapi kenyataan berbeda. Malam pertama yang kuantisipasi sebagai mimpi buruk, justru berbalik menjadi sesuatu yang tak terduga. Air mataku mengalir deras. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Abdullah tidak mendekat. Ia hanya duduk diam, membiarkanku menangis. "Aku hanya ingin kau merasa aman bersamaku," tambahnya pelan. Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam daripada apapun. Aku tidak tahu harus berkata apa. Yang jelas perasaan lega bercampur bingung menyeruak di dadaku. Setelah lama terisak, akhirnya aku berbaring di ranjang. Abdullah mengambil bantal cadangan, lalu tanpa banyak bicara ia memilih tidur di sofa kecil di sudut kamar. Aku menatap punggungnya lama, masih tidak percaya dengan apa yang kulihat. Malam pertama kami bukanlah paksaan, bukan juga luka. Justru sebaliknya, ia memberiku ruang untuk bernapas. Sebelum terlelap, aku berdoa dalam hati. Ya Allah, mungkin aku salah menilai. Jika benar ia adalah takdirku, tolong lembutkan hatiku untuk menerimanya. Jika tidak, tolong kuatkan aku melewati semua ini. Malam itu aku tidur dengan perasaan campur aduk. Tak ada luka, tak ada ketakutan yang menjadi nyata. Yang ada justru sebuah tanda tanya besar. Siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suamiku? Dan apakah mungkin, dari sebuah pernikahan yang awalnya terpaksa, bisa lahir sebuah cinta? Hari-hari setelah malam pertama itu berjalan begitu berbeda dari bayanganku. Aku sempat menduga Abdullah hanya bersandiwara malam itu, berpura-pura lembut untuk membuatku lengah, lalu pada akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Tapi ternyata aku salah. Ia konsisten. Sejak hari pertama hingga minggu-minggu berikutnya, Abdullah tidak pernah sekalipun memaksaku. Ia memperlakukanku bukan lagi sebagai pembantu, juga bukan sekadar istri yang dibeli dengan uang, melainkan seseorang yang dihargai. Pagi-pagi ia sering menyapaku dengan ramah. "Kamu sudah sarapan?" Tanyanya dengan bahasa Inggris sederhana, sesekali bercampur bahasa Arab. Ia bahkan mulai mengajariku beberapa kata Arab sehari-hari, dengan sabar memperbaiki ucapanku yang sering keliru. Kadang ia tertawa, kadang menepuk bahuku sambil berkata, "Bagus, coba ulangi lagi." Hal-hal kecil seperti itu membuatku kaget. Aku tak pernah menyangka seorang pria Arab yang tampak keras bisa memiliki sisi lembut semacam itu. Bukan hanya padaku, Abdullah juga menunjukkan kepeduliannya pada keluargaku di Indonesia. Tanpa diminta, ia mengirimkan uang tambahan untuk biaya sekolah adikku. Bahkan suatu sore ia menyerahkan sebuah tas kecil padaku berisi obat-obatan yang katanya sudah ia pesan khusus untuk penyakit ibu. "Kirimkan ini untuk ibumu. Semoga beliau segera membaik," ucapnya. Aku tertegun, lalu menunduk karena air mata tiba-tiba jatuh. Bagaimana mungkin pria yang baru ku kenal dalam ikatan pernikahan ini begitu memperhatikan keluargaku? Hari demi hari aku mulai melihat sisi Abdullah yang lain. Ia memang tegas, serius, dan jarang tersenyum. Namun ketika berbicara,
Ia selalu memilih kata-kata yang bijak. Ia tidak banyak bicara, tapi perbuatannya jelas. Ia tidak memanjakanku dengan kata-kata manis, tetapi tindakan kecilnya justru membuat hatiku perlahan hangat. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah mungkin cinta lahir dari keterpaksaan? Pertanyaan itu terus menghantuiku setiap kali aku menatap Abdullah. Setiap kali ia pulang kerja dan menyapaku dengan tenang. Setiap kali ia meletakkan tas belanjaan di meja berisi barang-barang yang sebenarnya tidak kuminta, tapi ternyata sangat kubutuhkan. Ia selalu memperhatikan detail-detail kecil yang bahkan aku sendiri tak sempat pikirkan. Ada malam ketika aku terbangun karena mimpi buruk. Aku ketakutan, tubuhku gemetar. Abdullah yang sedang membaca di ruang sebelah segera datang menghampiri. Ia tidak berkata banyak, hanya mengambilkan air putih, lalu duduk di kursi dekat ranjang hingga aku kembali tenang. Tatapan matanya saat itu begitu dalam, seolah ingin berkata, "Aku ada di sini, kau tidak sendirian." Dan entah mengapa, aku merasa nyaman. Namun rasa nyaman itu justru membuatku semakin bingung. Aku menikah dengannya demi uang, demi keluarga. Uang 120 juta per bulan bukan jumlah kecil, bahkan membuatku bisa melunasi semua hutang keluarga, menyekolahkan adik sampai perguruan tinggi, dan membawa ibu berobat ke rumah sakit terbaik. Tapi setiap kali menerima transferan dari Abdullah, aku merasa seperti sedang menggadaikan hatiku sendiri. Aku pernah menatap wajahku di cermin, lalu bertanya lirih, apakah aku ini istri, atau hanya seorang pekerja yang dibayar lebih mahal? Pertanyaan itu menghantui, membuatku sulit membedakan antara kewajiban dan perasaan. Yang membuat dilema makin besar adalah caranya memperlakukanku. Jika saja Abdullah benar-benar dingin, kasar, atau hanya menganggapku objek, mungkin hatiku akan lebih mudah untuk menolak. Tapi kenyataannya ia justru sebaliknya. Ia sabar, ia peduli, ia bahkan lebih menghormatiku dibanding beberapa pria seusia denganku yang pernah mendekat di kampung. Di lubuk hatiku yang terdalam, benih itu mulai tumbuh. Benih rasa yang awalnya kuingkari, kini pelan-pelan mengisi ruang kosong dalam dadaku. Aku mulai menanti suaranya, mulai terbiasa dengan keberadaannya, bahkan tanpa sadar mulai tersenyum ketika mendengar langkah kakinya mendekat. Tetapi semakin besar benih itu tumbuh, semakin besar pula rasa takutku. Bagaimana jika aku salah menilai? Bagaimana jika perasaan ini hanya ilusi sesaat? Dan bagaimana jika suatu hari Abdullah berubah? Lalu aku kembali hanyalah seorang istri bayaran? Aku tahu, jalan di depanku tidak mudah. Tapi yang pasti, malam pertama itu telah membuka pintu yang tak pernah kuduga. Pintu menuju perasaan baru. Dan kini aku berdiri di persimpangan, antara uang yang menjamin hidup keluargaku, dan cinta yang mulai bersemi di hatiku. Teman-teman, itulah kisah penuh perjuangan Salsabila, seorang gadis sederhana dari Surabaya yang akhirnya harus menerima pernikahan dengan majikannya demi uang 120 juta per bulan. Dari awal penuh keterpaksaan, tekanan keluarga, akad yang sunyi, hingga malam pertama yang penuh kejutan. Siapa sangka, di balik rasa takut dan keraguan, justru tumbuh benih perasaan baru yang perlahan-lahan mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup seringkali membawa kita pada pilihan-pilihan yang tidak pernah kita bayangkan. Terkadang cinta datang dari arah yang tak terduga, dan terkadang uang yang kita kira hanya sebagai penyelamat, justru membuka pintu untuk perasaan yang lebih dalam. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap ujian hidup pasti ada hikmahnya, dan setiap takdir yang Allah tuliskan selalu punya alasan yang indah. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share cerita ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran darinya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang kuat dalam menghadapi setiap ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.